Perkenalkan, nama saya Nikade Irawati, NIM 25110124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video edukasi guna melengkapi tugas UTS mata kuliah pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Studi kasusnya yaitu seorang perempuan berusia 53 tahun, keluhan nyeri pada kaki kanan sejak 1 bulan lalu. Nyeri dirasakan semakin berat saat berjalan jauh atau naik tangga, disertai bengkak ringan di pergelangan kaki. Pasien mengaku tidak mengalami trauma, belum memeriksakan keadaan asam urat dan kolesterolnya. Pasien mendapatkan rekomendasi dari tetangganya untuk mengkonsumsi obat herbal Togubau yang mengandung ginseng dan akar-akaran. Saat ini ibu mengeluhkan sakit kepala, mual, dan terkadang sulit tidur. Beliau ingin tahu apakah boleh melanjutkan obat herbal tersebut bersama dengan obat modern. Terapi saat ini obat modernnya itu Voltaren 50 mg diminum 2 kali sehari setelah makan, dan Dexarsen 0,5 mg diminum 2 kali sehari setelah makan. Terapi komplementer atau herbalnya yaitu Togubau yang mengandung ginseng dan akar-akaran. Identitas singkat: nama Nikade Irawati, tanggal pelayanan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Lokasinya kita upload Soputan. Kasus atau produk herbal yang dilayani yaitu interaksi obat pereda nyeri dengan obat herbal Togubau yang mengandung ginseng dan akar-akaran. Refleksi dirinya itu ada pengalaman, perasaan, pembelajaran, evaluasi diri, serta rencana perbaikan. Berikut adalah video edukasinya. Perkenalkan, saya Putri Perwira yang tugas sini ada yang bisa saya bantu. Kami akan sambal. Baik, saya sedang berbicara dengan siapa, Kak? Untuk keluhannya, sudah dirasakan dari kapan? Kalau dari saya sih sebenarnya udah sebulan lebih, tapi dia hilang di kota besar. Baik, Kak. Untuk aktivitasnya bagaimana? Apakah ada berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama? Kalau nggak salah kerjanya sih harus memaksakan dia terus sendiri, jadi aktivitasnya berdiri terus di rumah. Apakah ada minum obat sebelumnya, Kak? Sempat sih direkomendasiin minumnya itu namanya kalau nggak salah Voltaren sama Dexarsen gitu yang kuning gitu. Baik, Kak. Berarti itu untuk meredakan nyerinya ya. Apakah setelah minum obat itu nyeri yang dirasakan sudah menghilang? Hilang, cuman itu tuh cuma untuk sementara, terus dia kalau udah selesai minum dia bakal hilang. Berarti diminumnya waktu nyeri aja ya, Kak? Apakah sebelumnya sempat melakukan pengecekan kadar asam urat atau kolesterol? Pernah sih. Untuk makanan yang dikonsumsi bagaimana, Kak? Apakah ada makan makanan yang tinggi garam? Iya sih, Pak, soalnya saya nggak pernah batasin makanan apa sih. Selain minum obat Voltaren sama Dexarsen itu, apakah ada obat lain yang diminum, Kak? Sempat direkomendasiin sama tangga itu. Kalau nggak salah itu obat herbal, cuma saya nggak tahu namanya. Bisa saya lihat, Kak? Mungkin ada fotonya. Obat herbal ya. Apakah ada keluhan yang dirasakan setelah minum obat itu, Pak? Jadi ini saya tuh lebih sering pusing sama mual sih ya. Saya paham apa yang dirasakan oleh ibu kakak, namun minum obat pereda nyeri secara terus-terusan itu juga tidak baik. Sebaiknya kakak konsultasikan ke dokter untuk melakukan pengecekan kadar asam urat dan kolesterolnya, Kak. Terus untuk obat herbal yang sempat dikonsumsi rekomendasi tetangga itu di mana, Kak? Untuk obat herbal ini dibeli di mana, Kak? Kemungkinan di itu sih toko obat tradisional, Kak. Baik, untuk obat yang herbal yang saya lihat itu salah satunya itu mengandung ginseng yang itu berinteraksi dengan Voltaren-nya, Kak. Jadi itu menyebabkan efek samping dari obat itu yang mungkin membuat pusing, terus sakit kepala yang tadi itu, Kak, sama sulit tidur. Berarti obat herbalnya itu di stop ya? Karena tadi aku ada kontraindikasi ya, berarti Iya. soalnya ibu satu mau minum ini tuh barengan sama Voltaren itu. Sebenarnya minum barengan pun tidak apa-apa, namun seharusnya konsultasikan dulu kepada dokter, Kak, karena obat-obatan herbal dan modern itu sebenarnya ada kontraindikasinya yang jika diminum barengan. Itu Voltaren dan Dexarsennya jika diminum terus-terusan itu juga tidak baik, Kak, karena akan menyebabkan efek samping seperti pengeroposan tulang, risiko infeksi, serta gangguan pencernaan. Berarti banyak banget ya efek samping dari obat itu. Apa ada rekomendasi obat herbalnya?
kalau rekomendasi obat herbal yang saya saran itu mungkin minum rebusan jahe sama kunyit, Kak, itu dijadikan jamu atau olahan minuman lainnya yang mungkin lebih aman dikonsumsi saat merasakan nyeri, tapi itu tidak sepenuhnya menghilangkan nyerinya, Kak. Itu mungkin membantu hanya meredakan saja, yang lebih aman dibandingkan dengan obat yang akan diminum, obat yang diminum itu. Berarti nanti saya coba konsultasi ke dokter yang terkait saya. Ya, Kak, benar. Coba dikonsultasikan ke dokter dulu ya untuk nyerinya. Baik, Kak, terima kasih atas sarannya. Jadi saya coba deh bilangin gitu ya. Kak, selain itu mungkin nanti kakak disarankan untuk istirahat saat nyeri, habis itu kurangi dan batasi makan makanan yang mengandung banyak garam, sama jangan terlalu berdiri terlalu lama ya, Kak. Baik, terima kasih informasinya, Kak. Ya, sehat selalu ya, Kak. Apa yang terjadi saat pelayanan pasien herbal atau jamu? Pelayanan dimulai dengan pasien anak datang untuk membeli obat nyeri kaki untuk ibunya. Pasien menyebutkan keluhan nyeri hilang timbul dalam sebulan terakhir dan aktivitas ibu yang mengharuskan berdiri terlalu lama. Saat penggalian data, diketahui bahwa ibu pasien sudah mengkonsumsi obat modern yaitu Voltaren dan Dexarsen yang diminum bila nyeri. Kasus menjadi krusial ketika pasien menyebutkan ibunya juga mengkonsumsi obat herbal yang direkomendasikan oleh tetangganya. Pasien mengeluhkan ibunya sering merasakan sakit kepala, nyeri, dan terkadang sulit tidur setelah minum obat tersebut. Obat modern dan obat herbal apa yang digunakan? Obat modernnya itu Voltaren 50 mg dan Dexam 0,5 mg. Obat herbal yaitu herbal tolbubau yang mengandung ginseng dan akar-akaran. Perasaan apa yang saya rasakan saat menghadapi pasien ini? Saya merasakan perpaduan antara gugup dan percaya diri di awal interaksi. Rasa gugup muncul karena harus melakukan penggalian data yang kompleks terkait penggunaan obat modern dan obat herbal secara bersamaan, serta efek samping yang dirasakan pasien. Namun, rasa percaya diri muncul saat saya menemukan adanya potensi interaksi antara Voltaren Dexa dengan obat herbal yang dikonsumsi, terutama ketika pasien menyebutkan efek sampingnya sesuai dengan kemungkinan interaksi dan efek samping penggunaan obat modern jangka panjang, seperti kepala, mual, dan sulit tidur. Perasaan saya berubah menjadi lebih yakin saat mampu memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan, serta menawarkan solusi yang komprehensif, baik farmakologis yaitu berkonsultasi kepada dokter, maupun non-farmakologis seperti herbal dan modifikasi gaya hidupnya. Pembelajaran interaksi obatnya. Interaksi obat antara natrium glukosinat dan dexamethasone dapat meningkatkan risiko efek samping, terutama masalah pencernaan dan kardiovaskular, karena keduanya adalah obat anti-inflamasi yang jika diminum dalam jangka panjang. Selain itu, diclofenac dan ginseng keduanya meningkatkan antikoagulasi. Gejala sakit kepala, mual, dan sulit tidur yang dialami pasien adalah indikasi kuat perlunya penyesuaian regimen obat. Komunikasi dan kepatuhan. Saya berhasil menerapkan komunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, lugas, dan memberikan solusi yang konstruktif. Misalnya, alih-alih hanya melarang, saya memberikan rekomendasi obat herbal seperti kunyit dan jahe, serta saran non-farmakologis sambil tetap mengarahkan pasien kepada untuk berkonsultasi kepada dokter. Efektivitas herbal. Beberapa obat herbal, terutama yang diklaim memiliki efek cepat meredakan nyeri, seringkali mengandung bahan kimia obat yang tidak terdaftar. Bahkan, jika murni herbal dapat berinteraksi dengan obat modern, misalnya meningkatkan risiko pendarahan saluran cerna jika dikonsumsi bersama, serta mempengaruhi fungsi ginjal atau hati. Evaluasi diri. Apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Saya sudah melakukan penggalian data yang komprehensif serta termasuk riwayat pengobatan, pola hidup, dan obat herbal yang dikonsumsi. Saya mengidentifikasi potensi interaksi obat dan menghubungkannya dengan efek samping yang dikeluhkan oleh pasien. Saya memberikan edukasi yang akurat dan berbasis risiko mengenai bahaya obat modern yang diminum dalam jangka panjang. Saya juga memberikan rekomendasi herbal dan non-farmakologis yang relevan. Apa yang seharusnya saya lakukan lebih baik?
Saya seharusnya menggali lebih spesifik mengenai jenis obat herbal yang dikonsumsi pasien untuk dapat memberikan informasi interaksi yang lebih pasti dan akurat. Meskipun keterbatasan informasi sering terjadi pada obat yang direkomendasikan oleh orang awam, selain itu saya lebih menekankan pentingnya pemeriksaan laboratorium awal seperti pengecekan kadar asam urat dan kolesterolnya, karena nyeri kaki kronis yang sudah lama dialami oleh pasien juga mungkin berkaitan dengan kondisi tersebut. Kesimpulannya, Farmasir berhasil melakukan penggalian data yang komprehensif dan mengidentifikasi potensi interaksi obat serta menghubungkannya dengan keluhan efek samping pasien. Telah diberikan edukasi yang lebih akurat dan berbasis risiko, serta solusi konstruktif seperti rekomendasi obat herbal yang lebih aman seperti menggunakan kunyit atau jahe yang dijadikan minuman, dan saran non-farmakologis sambil mengarahkan pasien untuk tetap berkonsultasi kepada dokter terkait nyeri kaki yang tidak kunjung hilang setelah diberikan obat pereda nyeri. Rencana perbaikan di masa depan yaitu mencakup penekanan perlunya pemeriksaan laboratorium awal seperti asam urat dan kolesterol, serta menawarkan pereda nyeri yang berisiko rendah sebagai solusi sementara pada pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.